Perkenalkan, saya Tiara Febriani, kelas 11-3. Hari ini saya akan mempresentasikan cara menentukan gagasan pokok dan kalimat penjelas pada teks persuasi. Sebelum menentukan cara di mana letak gagasan pokok dan kalimat penjelas berada pada suatu teks persuasi, sebaiknya kita mengetahui apa itu gagasan pokok dan kalimat penjelas. Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang ingin disampaikan oleh penulis untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan atau mempercayai sesuatu. Gagasan pokok juga disebut sebagai ide pokok atau pokok pikiran, yaitu inti pembahasan dalam sebuah pernyataan kalimat. Beberapa paragraf gagasan pokok sering terletak pada kalimat utama yang ada di awal dan simpulan paragraf. Namun, bisa jadi gagasan pokok juga terletak di kedua tempat tersebut, yaitu di awal, akhir, dan campuran. Cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama, baca seluruh teks dengan teliti yang berisi gambaran umum tentang apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, identifikasi kalimat utama, yaitu kalimat yang mengandung ide utama atau tujuan dari teks tersebut. Yang ketiga, cari kalimat yang mendominasi paragraf dengan identifikasi ide yang paling sering dibahas atau ditekankan dalam paragraf tersebut. Yang keempat, temukan kalimat yang menyimpulkan atau merangkum isi paragraf. Contoh gagasan pokok. Stres merupakan kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh suatu hal di luar diri seseorang. Misalnya rasa tertekan dan terimpit oleh keadaan tertentu. Stres menyebabkan ketegangan psikis dan fisik. Seseorang yang stres akan diliputi kecemasan, bahkan pada sesuatu yang belum terjadi. Hal ini sebaiknya tidak terjadi secara berlarut-larut, karena akan makin mengganggu kesehatan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi stres. Salah satu cara tersebut adalah membaca. Membaca dapat mengalihkan perhatian seseorang dari penyebab stres. Hal ini disebabkan kegiatan membaca membuat seseorang fokus pada sesuatu yang dibacanya. Secara tidak langsung, seseorang yang membaca akan terhanyut dalam gagasan atau imajinasi penulis dan melupakan sejenak beban yang membuatnya stres. Dengan demikian, jika kita mengalami stres, sebaiknya luangkanlah waktu untuk membaca buku kesukaan. Begitu pula dengan orang lain yang juga mengalami stres, sarankan kepada orang tersebut untuk mengurangi stres dengan membaca. Pada teks persuasi tersebut, gagasan pokok terletak pada awal paragraf, yaitu stres merupakan kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh suatu hal di luar diri seseorang. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang mendukung gagasan pokok dengan memberikan rincian, contoh, atau alasan yang memperkuat argumen utama. Kalimat penjelas merupakan sebuah paragraf yang hanya memiliki satu gagasan utama atau ide pokok atau pikiran utama dan didukung beberapa kalimat penjelas. Kalimat penjelas membantu memperjelas dan memperkuat gagasan pokok, sehingga pembaca lebih mudah memahami dan terpengaruh oleh teks tersebut yang telah disampaikan oleh penulis. Cara menentukan kalimat penjelas. Yang pertama, baca seluruh teks dengan teliti, yaitu pahami keseluruhan isi teks untuk mendapatkan sebuah gambaran umum. Yang kedua, identifikasi kalimat utama dengan menemukan kalimat utama yang mengandung gagasan pokok. Yang ketiga, cari kalimat yang menjelaskan, yaitu kalimat yang memberikan rincian, contoh, atau tanda tambahan yang mendukung kalimat utama. Yang keempat, perhatikan kata sambung yang menggunakan kata sambung untuk menghubungkan dengan kalimat seperti contoh, alasan, atau sebab, serta menambahkan informasi tambahan. Yang kelima, periksa keterkaitan. Pastikan kalimat penjelas memiliki keterkaitan langsung dengan kalimat utama dan tidak bisa berdiri sendiri tanpa kalimat utama. Pada contoh teks persuasi tersebut, dapat diketahui bahwa kalimat penjelas yaitu
ada stres menyebabkan ketegangan psikis dan fisik. Yang kedua, membaca dapat mengalihkan perhatian seseorang dari penyebab stres. Yang ketiga, membaca akan terhanyut dalam gagasan atau imajinasi penulis dan melupakan sejenak beban yang membuatnya stres. Yang keempat, sarankan kepada orang tersebut untuk mengurangi stres dengan membaca. Kalimat penjelas pada contoh teks persuasi tersebut adalah yang pertama, stres menyebabkan kecemasan dan ketegangan psikis serta fisik, dan jika tidak diatasi dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, membaca membuat seseorang fokus pada sesuatu yang dibaca, sehingga mengalihkan perhatian dari beban stres. Yang ketiga, membaca dapat membuat seseorang terhanyut dalam gagasan atau imajinasi penulis, sehingga melupakan sejenak masalah yang menyebabkan stres. Yang keempat, disarankan untuk meluangkan waktu membaca buku kesukaan saat mengalami stres dan merekomendasikan hal yang sama kepada orang lain jika mengalami stres. Sekian presentasi dari saya, cara menentukan gagasan pokok dan kalimat penjelas. Terima kasih.